warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempengaruhi laju reaksi dengan subpokok bahasan teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia, yang kedua yaitu menjelaskan hubungan teori tumbukan pada reaksi kimia, dan yang terakhir yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sih yang termasuk contoh dari laju reaksi? Tentunya banyak sekali kejadian, fenomena, atau peristiwa tentang laju reaksi yang ada di sekitar kita. Nah, tanpa kita sadari, laju reaksi ada bermacam-macam. Ada yang berjalan secara lambat dan juga ada yang berjalan secara cepat. Nah, di sini saya punya permisalan contoh laju reaksi yaitu, dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak asing dengan yang namanya gula merah atau gula Jawa. Nah, ketika kalian ingin membuat kolak, mengapa gula Jawa tersebut harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu? Kenapa tidak dalam bentuk bongkahan secara langsung kita masukkan ke dalam kolak? Nah, jadi ini ada hubungannya dengan laju reaksi. Nah, pembahasannya yaitu mengapa harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu? Jadi, ketika gula diiris-iris kecil-kecil terlebih dahulu atau dipotong kecil-kecil terlebih dahulu, maka gula ini akan punya luas permukaan atau permukaan bidang sentuh yang lebih luas dibandingkan ketika gula ini masih dalam bentuk bongkahan atau gula ini masih dalam bentuk satuan. Nah, ketika luas permukaan bidang sentuhnya semakin luas, maka kemungkinan terjadinya tumbukan atau reaksi antara gula dan air akan semakin besar dan reaksi juga akan berlangsung semakin cepat sehingga gula ini akan mudah larut dibandingkan yang gulanya masih dalam bentuk bongkahan. Mengapa demikian? Karena gula yang masih dalam bentuk bongkahan, maka kemungkinan reaksi atau tumbukan antara gula dengan zat air akan semakin lama dan laju reaksi semakin lambat. Contoh laju reaksi yang lainnya dapat kita analogikan yaitu jalan raya yang sepi dan jalan raya yang ramai. Nah, pernahkah kalian berkendara menggunakan motor, mobil, atau bahkan angkutan umum di jalanan yang sepi? Tentu ketika kita berkendara di jalan dalam keadaan sepi, tentu kecepatan kita akan lancar-lancar saja atau tanpa macet. Nah, berbeda lagi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan di jalanan yang macet atau bahkan padat atau ramai. Nah, ini ada hubungannya dengan kimia, dapat kita misalkan juga dengan kimia. Contohnya yaitu laju reaksi. Nah, ketika jalan dalam keadaan kosong, maka partikel-partikel atau kendaraan-kendaraan yang ada pada tempat tersebut juga otomatis akan semakin jarang ada. Nah, mungkin hanya ada sedikit kendaraan atau bahkan keadaan jalan yang demikian, kemungkinan terjadinya tabrakan atau tumbukan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain juga akan semakin jarang. Nah, dapat kita misalkan di ilmu kimia yaitu partikel-partikel itu akan semakin sedikit atau jarang ada, sehingga tumbukan untuk terjadi reaksi juga akan semakin kecil, sehingga kemungkinan terjadi reaksi juga akan semakin kecil. Nah, beda lagi ketika dalam keadaan jalan yang ramai atau jalan macet atau jalan yang padat akan kendaraan. Nah, ketika jalan macet atau jalan yang ramai, banyak sekali kendaraan-kendaraan. Nah, kendaraan-kendaraan atau partikel-partikel akan semakin rapat dibandingkan jalanan yang sepi. Nah, maka kemungkinan terjadinya tumbukan atau tabrakan antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lainnya akan semakin besar dan kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Perlu kita ingat lagi bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada laju reaksi yang berjalan dengan cepat dan ada laju reaksi yang berjalan dengan lambat. Lalu apa sih yang mempengaruhi laju reaksi berjalan dengan cepat dan laju reaksi yang berjalan dengan lambat? Jadi ini ada hubungannya dengan konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang pertama ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi zat. Dapat kita lihat pada gambar, di sini ada low concentration
yaitu konsentrasi rendah dan high concentration atau konsentrasi tinggi. Dimana jika konsentrasi suatu larutan makin besar, maka larutan akan mengandung jumlah partikel yang semakin banyak, sehingga partikel-partikel tersebut akan tersusun lebih rapat dibandingkan larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Di mana konsentrasinya lebih rendah, maka partikel yang ada pada larutan tersebut juga akan sedikit. Nah, susunan partikel yang lebih rapat memungkinkan terjadinya tumbukan semakin banyak dan kemungkinan terjadi reaksi juga semakin besar. Maka semakin besar konsentrasi zat, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Nah, yang kedua faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Dapat kita lihat pada gambar ada suhu rendah dan suhu tinggi. Bisa kita analogikan, misalnya siswa sebagai zat reaksi atau bulatan-bulatan biru. Dan ruang kelas kita analogikan sebagai kotak yang mengelilingi bulatan-bulatan biru atau partikel-partikel itu. Nah, kita umpamakan ketika siswa-siswa tersebut dimasukkan dalam ruangan yang tertutup. Nah, kemudian kita panasi ruang tersebut dari luar, maka pasti semua siswa yang ada di dalam ruang tersebut akan bergerak atau bahkan loncat-loncat kepanasan untuk menghindari panas tersebut. Nah, gerakan siswa tersebut mulai dari meloncat atau usaha untuk ingin keluar dari ruangan tersebut dinamakan dengan energi kinetik, sehingga energi kinetik akan mempercepat laju reaksi. Nah, jadi dapat disimpulkan dengan menaikkan temperatur, energi gerak atau energi kinetik partikel akan bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif mampu menghasilkan reaksi juga yang semakin besar. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan bidang sentuh. Nah, di sini ada luas permukaan bidang sentuh yang luas dan ada yang sedikit. Nah, dapat kita lihat luas permukaan zat kita misalkan yang kuning dan partikelnya yaitu bulatan-bulatan biru. Untuk analogi luas permukaan bidang sentuh dapat kita kaitkan lagi dengan gula merah yang dipotong kecil-kecil dan gula merah yang masih dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu reaksi yang melibatkan reaksi padat, luas permukaan zat padat bertambah jika ukurannya diperkecil. Jadi semakin luas bidang sentuh, semakin cepat reaksi berlangsung. Jadi semakin halus ukuran kepingan padat, semakin luas permukaannya. Nah, pengaruh luas permukaan tersebut dapat diterapkan dalam dunia industri, di mana dengan menghaluskan terlebih dahulu bahan yang berupa padatan sebelum direaksikan. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang keempat yaitu katalis, di mana terkadang dengan berbesar konsentrasi atau suhu maupun luas permukaan bidang sentuh saja masih kurang efisien, sehingga perlu ada cara lain yang lebih cepat tapi menguntungkan. Adakah cara seperti itu? Tentu saja ada, yaitu dengan cara menambahkan katalis. Kita analogikan, katalis adalah mak comblang. Jadi dia atau katalis ini sekedar mengantarkan sampai reaksi terjadi, di mana saat reaksi berakhir, ia harus keluar dari zona reaksi tersebut, sehingga katalis ini tidak mempengaruhi hasil reaksi. Adapun fungsi dari katalis adalah menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi ini kita analogikan dengan rasa ketidakpercayaan diri pada seseorang. Dengan adanya katalis ini atau mak comblang ini, maka dapat menurunkan energi aktivasi. Maka ia bisa membantu mengurangi penghalangnya, yaitu rasa ketidakpercaya diri. Jadi dengan menambahkan katalis pada suatu reaksi kimia, maka laju reaksi akan berjalan lebih cepat. Katalis merupakan zat yang mampu mempengaruhi laju reaksi. Dalam melakukan aksinya, katalis akan ikut bereaksi dengan para reaktan. Tapi di akhir proses, reaksi katalis itu akan terpisah kembali. Di sini ada permisalan dua gambar, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Ada si biru dan ada si stickman. Jika kalian berperan sebagai si biru, dalam kedua gambar tersebut, coba bandingkan. Gambar manakah yang sepertinya paling mudah ketika kalian akan menjatuhkan si stickman? Nah, pastinya kalian akan memilih gambar 1, bukan?
Nah, jika kita misalkan saat si stigma jatuh adalah saat berlangsungnya reaksi, maka tentu saja gambar 1 mencerminkan reaksi yang lebih mudah terjadi. Karena apa? Karena gambar 1 si stigma itu akan lebih mudah jatuh dan reaksi akan lebih mudah berlangsung dan terjadi. Dengan sedikit tendangan saja, si stigma akan langsung jatuh ke jurang. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua, nah dimana di situ ada halangan atau gunungan. Nah, gambar 2 ini si biru harus melewati gunungan terlebih dahulu sebelum si stigma tersebut jatuh. Nah, dengan energi yang sama, besar kemungkinan si stigma malah akan kembali lagi, bukannya malah jatuh ke jurang. Baiklah, jika kita fokuskan perhatian pada gambar 2, bagaimana caranya agar dengan energi yang sama si biru dapat menjatuhkan si stigma ke jurang? Dalam laju reaksi ada yang dikenal dengan energi aktivasi atau biasa dilambangkan dengan EA. Nah, jadi EA atau energi aktivasi ini adalah energi minimum yang diperlukan supaya reaksi dapat berlangsung. Nah, pada gambar 2, gunungan yang menghambat jatuhnya si stigma ini adalah sebagai energi aktivasinya atau EA. Nah, lalu bagaimana caranya menghilangkan energi aktivasi ini? Jadi energi aktivasi ini dapat kita kurangi atau dapat kita minimalisir dengan cara menambahkan katalis, di mana fungsi dari katalis tadi adalah menurunkan energi aktivasi. Nah, dengan menambahkan katalis, reaksi pada gambar 2 dapat dipercepat dengan cara memotong gunung penghambat tersebut. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ketika EA atau energi aktivasi ini ditambahkan katalis, di mana katalis dapat menurunkan energi aktivasi, maka EA ini akan berkurang. Nah, ketika EA ini berkurang, maka si stigma ketika ditendang, dia akan lebih mudah jatuh dan reaksi akan lebih mudah terjadi. Nah, jadi demikian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada konsentrasi zat, suhu, luas permukaan bidang sentuh, dan katalis. Semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.